Ruangan? Ya. Oke, silakan dari sebelah kiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya. Ya. Masih ingatkah adik-adik tentang apa itu cerita pendek? Masih ya? Ya. Siapa yang masih ingat? Apa? Ya, silakan. Cerpen adalah cerita yang menggambarkan kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh itu sendiri. Ya, bagus ya. Tadi apa yang disampaikan oleh adik-adik berkaitan dengan cerpen itu benar bahwa cerpen itu merupakan salah satu cerita fiktif ya, yang di dalamnya menceritakan kisah atau kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh utamanya ya. Jadi masih ingat struktur dalam cerita pendek? Masih. Macam cerpen itu ada 4 ya. Ya. Yang pertama adalah bagian Orientasi. yang kedua adalah Peristiwa. peristiwa. Kemudian yang ketiga adalah Komplikasi. komplikasi atau puncak masalah. Yang keempat adalah Resolusi. resolusi. Kalian masih ingat apa saja aspek kebahasan dalam cerita pendek? Menggunakan pertanyaan retoris. Ya, ada yang tahu apa itu pertanyaan retoris? Silakan. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawab. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Ada lagi yang lain? Ya, Menggunakan sudut pandang. menggunakan sudut pandang. Ada lagi yang lain? Menggunakan kalimat deskripsi. Ya, menggunakan kalimat deskriptif. Jadi, yang pertama menurut kita semua. Kenapa penting bagi adik-adik untuk mengingat kembali materi yang lalu? Karena ini adalah sebagai pengantar bagi adik-adik untuk bisa menulis cerpen. Belajar materi menulis cerpen itu akan mengajarkan kita untuk bagaimana caranya menulis cerpen yang baik, cerpen yang menarik yang bisa dibaca oleh orang lain. Metode dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan Bahasan. sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ada 2 ya. Yang pertama adalah dapat menyusun kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan. Kemudian adik-adik dapat menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan dengan memperhatikan struktur dan memperkuat pemahaman adik-adik terkait materi menulis cerpen. Simak baik-baik ya materi dalam poin-poin ini. Ada beberapa hal yang perlu adik-adik perhatikan ketika menulis cerpen ya. Yang pertama adalah bagaimana adik-adik dapat menyusun kerangka cerpen. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kerangka cerpen itu adalah bagaimana adik-adik dapat menentukan tema. Kemudian bagaimana kita menghadirkan watak. Watak itu apa? Karakter atau sifat. Kemudian di dalam kerangka juga terdapat hal yang paling penting adalah alur cerita. Pertama itu adalah orientasi. Kemudian rangkaian kejadian. Nah, ini yang paling penting bahwa rangkaian kejadian berarti ada rentetan kejadian penting yang dialami oleh tokoh ya. Ya. Setelah rangkaian kejadian tadi, ya kan, pada akhirnya akan terjadi masalah yang sangat luar biasa yang dialami oleh tokoh utama. Pasti ada tokoh utama itu mengalami ketegangan atau permasalahan dengan tokoh lain. Kemudian resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian masalah. Kita tahu bagaimana caranya menyusun kerangka cerpen. Ya, kita harus mampu menyeimbangkan kerangka itu menjadi sebuah cerpen yang utuh. Buatlah cerita yang bisa menginspirasi orang. Pertanyaan terkait dengan bagaimana cara menulis cerpen? Ya, silakan. Bagaimana ada cerpen yang kita buat bisa menarik, Pak? Bagaimana cerpen yang kita buat bisa menarik? Ada yang bisa jawab dulu? Yang lain? Silakan. Dengan membuat judul yang menarik sehingga pembaca akan tertarik dengan cerpen yang kita buat. Oh iya, bagus ya. Dengan memberikan gambar. Dengan menampilkan gambar dalam cerpennya, ya bisa juga ya. Karena orang kan lebih suka terhadap sesuatu yang ada gambarnya, apalagi seperti kalian ini. Kalau tidak gambarnya tidak menarik ya. Silakan dibentuk kelompoknya. Seperti kelompok yang lalu ya. Nah, terus sama kelompoknya. Saya bagikan dalam KPD, silakan dicermati ya. Jadi
Jadi adik-adik hari ini itu akan mengerjakan pembuatan proyek berupa cerpen secara kaya. Ditulis memang hal-hal yang memang dianggap penting ya, untuk sebagai bahan adik-adik untuk menulis cerpennya. Oke, silakan. Masih simpan aja bu duitnya, kalau nggak mau dibuat aja lah sini. Baik adik-adik sekalian, silakan adik-adik kerjakan apa yang ada di LKPD berdasarkan hasil apa yang kalian nonton dari tadi ya. Baik adik-adik, bisa adik-adik kerjakan? Saya? Sampai berakhirnya kegiatan hari ini bisa dikerjakan? Bisa diselesaikan tugasnya secara berkelompok? Nah, saya. Jadi dengan waktu 1 jam bisa diselesaikan ya? Oke, silakan. Ya, jadi keaktifannya dimulai ya. Silakan. Diskusi kalian. Kelompok. Ambil cerita kamu Pak. Ya, tolong ceritanya kalian yang kalian sebagai namanya sebagai ide saja kan. Cerita kan membahagiakan, tapi kadang bisa juga tambahkan cerita yang lain ya. Tergantung dari ceritanya kalian sih. Gimana? Cerita ini apakah pada endingnya harus sama dalam film Pak? Ini nggak hasil akhir penyelesaian masalahnya ya. Berarti tergantung adik-adik. Boleh juga sama dengan tadi akhir ceritanya. Boleh juga dengan menurut persepsi kalian, menurut pendapatnya kelompok ini, bisa bahagia, bisa sedih. Ceritanya. Gerakannya sudah ya? Gerakannya ada? Siapa yang ingin mempresentasikan untuk tampil pertama? Semua ya? Kelompok 4. Ya, dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul ceritanya Kejujuran Membawa Berkah. Siang begitu terik, nampak dari kejauhan seorang anak dengan barang dagangannya. Dengan suara lantang dia meneriakkan, "Tisu, tisu, tisunya Om, tisunya Bu." Namun orang-orang hanya sibuk dengan urusannya masing-masing, tanpa mempedulikan suara anak tersebut. Sejak pertemuan itu, akhirnya Budi bisa melanjutkan lagi sekolahnya berkat dari pemilik dompet tersebut. Itulah hasil diskusi kami. Apabila ada yang bertanya, kami persilakan. Kita dulu untuk kelompok yang pertama. Silakan. Apa cerpen yang kalian tulis semuanya terpatok dari film sebelumnya? Apakah hanya sebagian atau mungkin tidak sama sekali? Apa yang kami presentasikan sekarang ini berpatok pada film yang ditampilkan tadi, karena kami mengambil tokoh, latar, dan alurnya berdasarkan video tadi. Oke, bagus ya. Tampil. Ada yang lain? Ya. Ada yang bertanya? Sana, silakan. Terima kasih atas kesempatan dari berikan kepada kelompok kami untuk bertanya. Bagaimana akhir cerita cerpen yang kalian buat? Ya. Akhir cerita film yang cerpen yang kalian buat, bagaimana akhirnya? Silakan. Terima kasih. Pertama-tama kami ingin menyampaikan di dalam cerita yang kami buat terdapat sedikit konflik dari dalam cerita yang kami buat, yaitu tentang tokoh utama dan teman tokoh utama. Teman tokoh utama selalu mengajarkan tokoh utama untuk menggunakan yang bukan haknya, dan selalu mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga kita tergoda. Tetapi tokoh utama selalu kokoh dengan keyakinannya bahwa dia tidak akan menggunakannya, sehingga setelah akhir dari film tersebut dia bahagia karena buah dari kejujurannya. Oke, kita. Silakan. Ya, silakan. Silakan ya.
Ada sedikit tanggapan tadi katanya berpatokan pada film. Padahal di film tersebut tidak digambarkan seorang ayah. Oke. Seharusnya pesan yang disampaikan bukan pesan dari seorang ayah, namun pesan dari ibunya. Karena dia sering mengingat pesan dari ibunya bahwa kita harus selalu melakukan sikap jujur, karena jujur bisa memberi pahala yang banyak pada kita. Hanya sedikit itu tanggapan dari saya. Dan latar yang digunakan seharusnya di pinggir jalan, karena rombek tersebut jatuh di pinggir jalan, bukan di dekat-dekat warung tersebut. Ya. Sekian, terima kasih. Ya, kita selesai. Terima kasih. Sebenarnya di dalam cerita tersebut memang perkataan ibunya, tapi kami mengubahnya menjadi seorang ayah agar lebih menarik, karena jikalau ibu itu karena dia adalah laki-laki, dan laki-laki lebih menjadikan ayah sebagai contoh yang baik bagi dia. Oke, tepat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya Buah dari Kejujuran. Budi adalah seorang anak yang hari-harinya berjualan tisu. Dia adalah salah satu korban dari anak putus sekolah. Dia tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena dia tidak memiliki biaya. Budi akhirnya dapat melanjutkan sekolahnya berkat bantuan dari sang pemilik Nobel. Dari kasih ini menunjukkan bahwa kejujuran dan kebaikan semuanya pasti dapat balasan yang setimpal dengan kebaikan yang kita lakukan. Sekian, terima kasih. Baik, kita lalu Kami ingin bertanya, bagaimana akhir cerita yang kalian buat? Apakah bahagia atau sedih? Baik, saja. Baik, terima kasih atas masukannya. Untuk ceritanya kami buat berakhir membahagiakan agar pembaca merasa termotivasi untuk membaca cerita kami. Terima kasih. kita lalu ini. Apakah kalian menulis cerita itu mengambil semuanya dari film itu? Apakah hanya sebagian atau tidak sama sekali? Ya, silakan dikomentari. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Kami tidak semuanya mengambil dari dalam cerita tadi. Kami mengambilnya sendiri. Saya cukup ya, silakan ditutup untuk ilmu yang tampil. Nanti diskusinya lagi masih panjang. Tema yang dikatakan adik-adik siapa yang dapat menyimpulkan hasil kegiatan dalam pengerjaan LKPD yang akan dilakukan. Tempat. Terima kasih. Dan hasil diskusi kelompok kami bahwa kami dapat membuat cerpen berdasarkan film yang kami nonton. Kami membuatnya sebenarnya mungkin, terutama harus ceritanya berakhir dengan kebahagiaan. Apa yang adik-adik lakukan hari ini terkait dengan kembali kerja yang dikerjakan? Adik-adik sudah dituntut untuk membuat sebuah cerpen berdasarkan film yang dinonton ya. Bagaimana kesan dan pesan yang dapatkan setelah mengerjakan lembar kerja dari pembaca cerpen tadi siapa? Oke, silakan. Kami dapat belajar sanksi dan Ya, bagus ya. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Kami berharap Bapak Guru dapat menampilkan film-film dari pembelajaran. Oke, bagus ya. Kita dulu. Baik. Kita hasil kegiatan pembelajaran hari ini secara keseluruhan. Yang lain? Oke, silakan duluan. Pertama ya. Kita dapat menulis teks cerpen dengan tepat dan akurat tanpa menyimpang struktur dan kebahasaannya. Ya, bagus ya. Sebagai kesimpulan dari saya bahwa adik-adik telah melaksanakan proses pembuatan cerita pendek berdasarkan film yang adik-adik buat. Setelah mempelajari bagaimana caranya menulis cerpen dengan baik. Ada yang kurang dimengerti? Tidak ada ya? Ya, memang perasaan setelah mengerjakan proyek berupa cerpen. Ini kelompok 3 campur aduk. Bagaimana mana campur aduk kita? ada senangnya, Ada senangnya, ada deg-degannya. deg-degannya juga ya. Ya. Bapak ingin memberikan tugas ya kepada adik sebagai tindak lanjut dari pembelajaran hari ini. Tugasnya adalah menulis cerpen yang secara sendiri atau secara mandiri. Saya kira untuk pertemuan kita hari ini cukup ya. Untuk pertemuan ke depan atau selanjutnya kita masuk pada materi apa? Teks tanggapan. Tanggapan ya.
pembelajaran mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Kira demikian pertemuan hari ini cukup sampai di sini dan saya dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi